Selamat pagi, selamat siang, selamat sore siswa-siswi kelas 7. Kembali lagi dengan Miss Natal ya, kita akan membahas untuk persiapan PAT nanti. Mari kita mulai ya, tolong diperhatikan. Ya, ini soal yang pertama. Pertanyaannya adalah tentukan nilai X. Ya, dari gambar tentukan nilai X. Masih ingatkah kamu dengan penjelasan yang Miss berikan minggu lalu mengenai sudut Z? Ya, kalau ada soal seperti ini, temukan sudut Z dan buat garis bantu terlebih dahulu yang sejajar dengan dua garis yang ini. Ya, buat garis bantunya di sini pas di tengah-tengah yang ada lancipnya ini. Ya, kita buat garis bantu seperti itu. Miss perbesar gambarnya ya. Seperti ini. Lalu kita bisa lihat di sini sudutnya saling bertolak belakang dengan yang sebelah sini. Berarti besar sudutnya sama karena bertolak belakang. Lalu kita bisa menemukan bentuk Z, sudut Z berarti sudut dalam berseberangan. Sehingga kalau sebelah sininya 59, maka satunya lagi juga 59. Nah, karena berhubung yang sebelah sini sudutnya 118 dan yang ini diambil 59, maka sisanya sudut yang ini adalah 118 kurang 59 derajat, yaitu 59 derajat. Lalu dari sini juga kita bisa melihat bentuk sudut Z juga, seperti ini. Maka itu juga 59. Nah, sehingga nilai X-nya adalah 59 juga. Mengapa? Karena X, sudut X yang ini, itu bertolak belakang dengan sudut 59 derajat. Artinya, kalau bertolak belakang, besar sudutnya sama. Sehingga X sama dengan 59. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Ya, kita lihat. Nah, pelurus dari 60 itu adalah 120 derajat. Ya, pelurus dari 60 derajat itu 120 derajat. Ya, pelurus ya. Kemudian, 60 derajat dan 3X, sudut 60 derajat dan sudut yang 3X itu bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, besar sudutnya sama. Sehingga 3X itu sama besar dengan 60 derajat. Kamu cari nilai X-nya, berarti X-nya sama dengan 20 derajat. Kita sudah menemukan nilai X. Ya, lalu bagaimana menghitung nilai Y dan Z? Nah, kita lihat ada sudut Z, bentuk Z. Nah, ini ya, Z terbalik. Nah, kalau sudut Z itu artinya sudut dalam berseberangan. Berarti besar sudutnya sama. Ya, artinya 120 derajat itu sama besar dengan Y plus 40. Nah, gunakan aljabar, kita pindah ruas 120 kurang 40 sama dengan Y. Maka 80 sama dengan Y. Ya, besar sudut Y itu adalah 80 derajat. Nah, kita lanjut untuk menemukan nilai Z. Bagaimana untuk menghitung nilai Z? Untuk menghitung nilai Z, situ terlihat ya, bahwa 120 derajat itu bertolak belakang dengan yang ini. Tadi kan ini besarnya 120 derajat ya, karena dalam berseberangan, berarti ini juga 120 derajat. Lalu bertolak belakang sama sebelah sini. Berarti 120 derajat sama dengan Z min 40. Ya, lalu gunakan cara aljabar, 120 plus 40 sama dengan Z, maka Z-nya adalah 160 derajat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pasangan sudut yang saling berpenyiku di bawah ini adalah, ingat, kalau ada istilah berpenyiku, artinya sama dengan komplement ya. Artinya total kedua sudut itu harus 90 derajat. Dari option A, B, C, dan D, mana yang total kedua sudutnya 90 derajat? Ya, berpenyiku 90 derajat. Jawabannya pasti yang ya, soal berikutnya, besar sudut A sama dengan 5/4 sudut B. Sudut A dan sudut B saling berpenyiku. Maka besar sudut A adalah, nah untuk soal seperti ini, gunakan cara perbandingan. Ya, di situ bisa kita amati, artinya dari soal itu adalah sudut A banding sudut B itu adalah 5/4. Jadi A banding B itu adalah 5/4. Nah, kalau sudah menggunakan perbandingan, kita bisa misalkan dalam X, ya, variabel X, jadi sudut A-nya adalah 5X, sudut B-nya adalah 4X. Lalu di soal dikatakan sudut A dan sudut B saling berpenyiku. Artinya sudut A dan sudut B itu total kedua sudutnya itu 90 derajat. Tadi sudut A-nya 5X, sudut B-nya 4X. Berarti ditotalkan harus 90 derajat. Jadi kita tulisnya seperti ini. 5X tambah 4X sama dengan 90 derajat. Jadi 9X sama dengan 90 derajat, maka nilai X-nya itu adalah 10 derajat. Tapi belum selesai sampai sini, karena pertanyaannya adalah berapa besar sudut A. Tadi sudut A-nya itu adalah 5X. Di mana X-nya 10, berarti sudut A-nya adalah 5 kali 10, alias 50 derajat.
Ya, kalau kamu bingung silahkan di pause aja videonya ya, diamati lagi. Soal berikutnya adalah diketahui sudut A 4x plus 14, sudut B-nya 3x min 16. Sudut A dan sudut B saling berpelurus. Yang ditanyakan adalah berapa besar sudut B. Ingat, kalau A dan B saling berpelurus, artinya total kedua sudutnya berapa kalau berpelurus? 180 derajat. Jadi kita tulis ya 4x tambah 14 tambah 3x min 16 itu totalnya 180 derajat. Ini kepotong ya, ini 180. Itu ya. Lalu selesaikan dalam aljabar. Ya, X-nya itu menjadi 26 derajat. Itu ya, kita lanjut. Oh, tanya sudut B-nya, berarti sudut B-nya adalah 3x min 16. Di mana X-nya 26, sehingga 3 kali 26 dikurang 16. Hasilnya adalah 62 derajat. Soal berikutnya, berdasarkan gambar, hitunglah nilai X dan Y. Nah, di situ yang Miss lingkari 3x min 42 itu bertolak belakang dengan 2x plus 7. Ya, ingat konsep yang minggu lalu ya, yang sudah dijelaskan minggu-minggu sebelumnya ya, itu saling bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, besar sudutnya sama. Jadi 3x min 42 sama dengan 2x plus 7. Pindah ruas, ya, 3x min 2x sama dengan 7 tambah 42. Maka X-nya adalah 49. Nah, lalu bagaimana menghitung nilai Y? Itu ya, saling berpelurus ya. Miss ambil Y plus 42 itu berpelurus dengan 2X plus 7. Ini ya, berpelurus. Jadi Y tambah 42 tambah 2X plus 7 sama dengan 190 derajat. Ya, diselesaikan dengan cara aljabar pindah ruas. Ketemu Y-nya sama dengan 3. Lalu tinggal dihitung. Nilai X tambah Y artinya 49 tambah 33. Jawabannya adalah 82 derajat B. Berikutnya, dua sudut saling berkomplemen mempunyai perbandingan 13 banding 17. Tentukan besar sudut masing-masing. Ingat, kalau dalam perbandingan kita bisa gunakan variabel X. Ya, dan saling berkomplemen artinya total kedua sudutnya 90 derajat. Jadi kita anggap sudut yang pertama 13X, sudut yang keduanya 17X. Jadi 13X tambah 17X sama dengan 90. Total X-nya 30X sama dengan 90. Maka nilai X-nya adalah 3. Gitu ya. Tentukan besar sudut masing-masing. Sudut pertamanya tadi 13X. Berarti karena X-nya 3, berarti 13 kali 3 sama dengan 39 derajat. Sudut keduanya tadi 17X. Dengan X-nya 3, berarti 17 kali 3 sama dengan 51. Gitu ya, kita lanjut. Ya, ini soal aritmatika sosial ya. Dengan harga jual 9 juta, seorang pedagang rugi 10%. Berapa harga pembeliannya? Ingat rumus yang sudah Miss kasih. Kalau lupa, kamu buka lagi catatannya ya, supaya nanti saat PAT tidak salah menggunakan rumus. Kita buat dalam perbandingan. Ya, yang ini ya. HB per HJ sama dengan, karena ini kasusnya rugi, berarti 100 per 100 min persen rugi. Gitu ya. Ingat rumus yang ini ya. HB per HJ sama dengan 100 per 100 min persentase rugi. Kalau untung tambah gitu ya. Nah, tinggal masukkan yang diketahuinya HJ, harga jual 9 juta, rugi 10%. Jadi kita tulis seperti ini. HB yang ditanya ya. Jadi X per 9 juta sama dengan 100 per. Dapat dari mana itu 90? Dapat dari 100 min persentase ruginya 10. Itu ya, tinggal dicoret untuk menghitung nilai X. Nah, diperoleh X-nya adalah 10 juta. Gitu ya, kita lanjut. Dinda menabung uang sebesar 2 juta di bank dengan bunga 18% per tahun. Jumlah tabungan Dinda setelah 8 bulan adalah, ya untuk kasus seperti ini bisa diselesaikan menggunakan rumus bunga ya, BMWP. Bunga sama dengan M kali W per 12 kali P per 100. M-nya itu modal atau menabung gitu ya, W-nya waktu, P-nya persentase bunga. Tinggal dimasukkan untuk menghitung bunga. M-nya 2 juta, ya, waktunya 8, P-nya 18. Situ kita coret terlebih dahulu, nolnya 2 ya. Kemudian 12 sama 18 dicoret bagi 6, jadi 2 dan 3. Nah, maka diperoleh bunganya adalah 2 coret juga sama 2.000 ya. Jadi 1.000. Jadi 10.000
kali 8 kali 3, yaitu 240.000. Nah, berarti total tabungan Dinda setelah 8 bulan tinggal totalin ya sama bunganya. Sebelumnya 2 juta, tambah 240.000. Berarti uang Dinda setelah 8 bulan adalah 2.240.000. Berikutnya, jika diketahui berat neto 340 kg dan tara 15%, berapa brutonya? Ya, dibuka lagi catatannya, tolong supaya kamu siap untuk PAT. Ingat untuk rumus bruto, tara, neto. Nah, untuk kasus ini, ya, taranya 15%, berarti sisanya itu adalah persentase neto. Sisanya adalah 85%, itu adalah berat bersih. Netonya 85%. Kita gunakan rumus yang bruto per neto sama dengan 100 per persentase neto. Ya, ingat rumus yang ini ya. B per N sama dengan 100 per persen N. Brutonya yang ditanya. Jadi X, kita ganti X boleh atau tetap B juga boleh. B per netonya di situ 340 sama dengan 100 per persentase netonya yang dipakai ini ya, 85 ya, bukan 15 loh. Karena persentase neto. Ya, dicoret di situ 340 dengan 85. Ya, 4. Dibagi 85 ya, 340 bagi 85 itu 4. Lalu kali silang, maka brutonya adalah 400 kg. Gitu. Ya, semoga penjelasannya bisa membuat kamu semakin mengerti. Thank you.